Mbak Rida itu termasuk strong woman ya, aku bilang ya, membesarkan anak sendiri dalam situasi yang tidak mudah. Dengan perjuangan-perjuangan seperti tadi aku dengar 2 hari nggak makan ya? Saat menyusui. Siang ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dan inspiratif pastinya, Farida Nurhan. Wow, dia sekarang udah jadi sukses banget, YouTuber yang super sukses. Dulunya dia dari TKW dan sekarang jadi YouTuber sukses. Wah, pastinya inspiratif banget kan? Makanya jangan lupa ikutin terus yuk di YouTube channel Titi Datian, subscribe. Nah, ini orangnya udah datang nih. Wow, keren banget Mbak Farida. Silakan. Halo Mbak Farida. Keren banget ya guys ya. Dari aku waktu itu sempat ketemu ke tempatnya Mbak Farida tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2019 ya kita ketemu ya sama Mbak Farida. Dan sekarang dia yang gantian datang ke tempat aku. Mobilnya mewah banget guys. Welcome Mbak Farida. Ngomong seneng bisa ketemu. Ya ampun, rumahnya Rek. Aduh, makasih Mbak Farida. Kenapa? Gimana ceritanya nih? Udah banyak ya mobilnya, aku denger ya. Udah berapa mobilnya Mbak Farida? 4. Wow, mobilnya ada 4. Satunya aja segini udah mewah banget. Dan mobilnya ada 4. Dari yang kita ketemu waktu itu berapa mobilnya? Mobilnya waktu ketemu Mbak Titi 1. Iya. Jadi 4. Sukses banget, dan katanya dengar-dengar lagi bangun istana. Hebat banget, pokoknya kita dengerin tips suksesnya Mbak Farida Nurhan, YouTuber sukses pokoknya. Kayak ikutin terus ya. Tadi kira sombong tak? Enggak apa-apa. Yuk masuk yuk, silakan. Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rida tadi. Halo. Seneng banget bisa ketemu loh Mbak Rida. Ketemu lagi. Makasih ya udah datang ya. Iya. Tadi seru banget, enak banget, kita udah nyobain sambelnya yang super jagoan banget. Pokoknya Mbak Rida enak banget sambelnya. Emang biasa masak ya? Ya dulu waktu nggak sesibuk ini hampir setiap hari masakin anakku. Tapi sekarang udah kalau hanya untuk video aja. Karena aku cuma sendirian kan di rumah. Tapi biasanya masak apa aja yang jagonya? Masakan wong kampung gitu loh. Ya pokoknya yang goreng-goreng tahu, tempe, telur, goreng nasi gitu bisa, yang nggak riwah-riwah. Kayak tadi. Itu ya. Gerus-gerusin sambal Mbak Titi bisa. Awal-awalnya tuh dari itu dulu ya, iseng-iseng ngevlog, tiba-tiba banyak yang ini ya, banyak yang follow, yang subscribe segala macam. Makan-makan. Iya, hebat. Gimana sih bisa jutaan yang nonton gitu loh, hebat banget loh Mbak Rida. Dulu karena kolab sama Mbak Titi kayaknya udah bisa aja. Yang Mbak Titi jerit itu loh. Iya, yang jerit. Aku datang ke tempatnya Mbak Rida ya. Iya, aku sama ke restonya Mbak Titi juga. Apa? Sama yang ke restonya Mbak Titi juga. Oh iya, bener juga. Iya. Kapan dong diundang lagi ke tempatnya Mbak Rida? Nanti kalau rumahku sudah berdiri kokoh kayak rumah Mbak Titi. Oh iya. Coming soon. Hebat banget guys, dia tuh Mbak Rida sekarang lagi bangun istana. Ya, buat anak dan cucuku. Buat anak dan cucu. Ya maksudnya aku ngelihat ya perkembangannya Mbak Rida. Walaupun kita jarang ketemu, tapi aku kan juga suka ngelihat berita-beritanya Mbak Rida tuh benar-benar makin sukses ya sekarang, makin apa ya. Tapi walaupun udah sukses, dia tetap humble gitu. Kan niru jenengan. Bisa aja. Kan niru Mbak Titi dari awal ketemu kan humble banget kan. Niru jenengan. Asli. Maksudnya aku beneran serius. Maksudnya Mbak Rida tuh bukan yang kayak langsung gimana gitu. Padahal kan dengan jutaan view, udah otomatis banyak built-in ini segala macam, udah bisa bangun istana, udah bisa beli ini barang-barang branded apa segala macam. Tapi Mbak tetap humble. Itu tipsnya apa dong dari supaya Rida? Ini sih dari awal itu mungkin aku jadi diri sendiri aja. Dari awalnya mungkin sudah susah, sudah banting setir sana sini. Jadi begitu sudah aku berada di kayak level sekarang, ya kayak tetap tak syukuri, tetap aku berterima kasih sama Gusti Allah. Tapi kayaknya kalau untuk nggak jadi diriku sendiri, atau aku nggak humble, atau harus merubah
beli begini barang-barang gitu ya. mahal atau apa, atau pilih-pilih teman atau apa itu kayaknya bukan aku banget soalnya. Mungkin karena faktor U juga kali. Faktor kayaknya deh. Karena aku dewasa kali ya. Iya bener, aku tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mbak Rida, Oke, terus minta banyak. minum deh. Iya silakan sambil ini ada apa namanya lapis legit juga. Ada lapis legit. Ini disiapin kayak gini setiap hari ya? Hah? Setiap hari ada kayak gini-gini ya? Ya, kebetulan. Jadi tinggal nggak di ada, kan sini. ada tamu spesial, harus spesial dong. Sering-sering kesini kita ya? Main-main kesini nanti sama anaknya juga ya, baik banget. Sama cucuku. Iya, sama cucunya juga. Baik banget, waktu lagi nonton Makmum 2, dia langsung nge-tag aku, serem kak, gitu-gitu. Ya Allah, makasih lo dipromosi. Udah rame juga filmnya. Makasih. Mbak Rida, yang Dalam. seperti kita udah obrolin tadi, sama Nggih. aku baca-baca juga di berita, Mbak Rida itu termasuk strong woman ya, aku bilang ya. Membesarkan anak sendiri dalam situasi yang tidak mudah. Dengan perjuangan-perjuangan, seperti tadi aku dengar, 2 hari Nggak makan ya? makan, Nggak makan ya? Itu saat nyusuin? menyusui. Aku aja waktu menyusui tuh kayaknya butuh asupan macam-macam ya, kita kan supaya susunya banyak apa segala macam. Itu kondisi seperti itu boleh diceritain Mbak buat sharing ke Boleh. teman-teman gitu. Aku itu waktu itu nggak nyusuin, pertama bohongin penjual depan rumah dulu, karena aku masih punya nasi tapi nggak punya lauk. Jadi aku beli lauk sama orang yang jaja di depan rumah itu pakai sepeda gitu. Aku bilang aku lupa nggak bawa uang gitu. Ya udah nanti aja aku lewat sana aku bel gitu. Belnya tuh belnya sepedanya tuh loh. Kring 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 kring. Waktu di kring kringin ya aku sembunyi aja dalam rumah, aku nggak punya uang. Ya ampun Mbak. Terus Waktu habis itu, terus habis itu ya udah terus orangnya pergi nggak apa-apa. Nah setelah itu baru tak hitung 2 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Selasa, 2 hari nggak makan. Rabunya siang jam 2 jam 3 gitu bapak sama makku datang. Gitu. Habis itu aku langsung masak nasi. Waktu itu aku masih ingat sayurnya sayur kubis. Tak kasih bawang putih terus masak aja udah pakai garam pakai itu aku langsung makan. Ya Allah Mbak. Waktu itu memang lagi benar-benar ini ya Mbak ya, lagi masa-masa istilahnya baru lulus sekolah ya dulu. Enggak, tapi pada waktu itu sebenarnya aku memang hidup pas-pasan orang tuaku, tapi nggak yang maaf nggak punya banget gitu, enggak, karena waktu itu aku pulang ke rumah bapaknya anakku gitu. Oh. Mungkin itu tidak akan terjadi kalau aku ya tinggal sama orang tuaku. Tapi setelah itu 1 bulan 2 bulan kemudian gitu aku pulang ke rumah orang tuaku gitu. Iya. Habis itu baru Mbak memutuskan untuk bekerja di luar ya. Sebelum itu sih aku sudah memutuskan nanti pokoknya aku kalau sudah anakku jalan, karena aku mau memberikan asiku ke anakku. Pokoknya kalau sudah berjalan aku itu kayak merasa oh inilah anakku sudah berjalan, nggak aku tinggalkan pada saat masih merangkak atau apa. Kayaknya kalau udah berjalan tuh kayaknya aku sudah plong gitu loh. Dan aku tahu betapa sayangnya emak sama bapakku ke cucuku itu, kayak ngalang-ngalain sayangnya ke aku lah gitu. Tapi kenapa aku diperbolehkan pada waktu itu meninggalkan rumah, ya mungkin udah tahu ya aku waktu itu masih sayang sama suamiku atau apa gitu. Cuman didatengin aja seminggu sekali gitu. Terus setelah anakku benar-benar sudah jalan, ya aku minta tolong sama kakakku yang lebih tahu dari aku, terus kayak lebih kenal banyak orang gitu loh. Kak bantu aku wes, kayaknya ini sudah saatnya aku kerja. Kakakku langsung diiyain, soalnya dia tahu aku kayak gimana kan. Oh iya udah oke gitu. Terus bapakku waktu itu di Probolinggo kerja di luar kota, dipanggil Farid, panggilnya dulu Farid kan, bukan Rida, bukan Omai, mau berangkat nih. Terus bapakku datang ke rumah dengan bawa kopernya, dengan jualan jamunya, udah nangis aja gini. Bapak jual jamu. Bapakku jual jamu dari kampung ke kampung. Pagi di pasar, terus kalau udah siang pasar nutup, bapakku jualan jamu dari kampung ke kampung kayak gitu. Ntar kadang-kadang kalau malam misalnya ada orang nikah gitu, orang selamatan, bapakku akan jualan di situ. Jualan kayak gitu. Pokoknya orangnya pekerja keras banget deh. Kalau kerja kerasnya menurut aku ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Ke sungai, bersihin rumah, ya ibu rumah tangga jaga anak-anaknya lah di kampung kayak gitu kan. Terus gimana Mbak nemuin kejadian nggak ngenakin nggak sih waktu semasa dulu gitu? Di luar negeri? Iya.
Aku kalau kejadian nggak ngenakin nggak ada ya, Mbak Jadi Titi. seneng ya. Alhamdulillah ya. ketemu tuannya yang baik gitu ya. Nggak ada kerja di luar negeri enak itu. Mungkin sekarang yang ada di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, Saudi Arabia mungkin setuju dengan aku, nggak ada ceritanya kerja di luar negeri itu kayak enak gitu. Tapi seandainya bos kita nggak cerewet itu aja sudah alhamdulillah. Kalau masalah kayak Baik ya bosnya ya. oke lah. Emang kerja di luar negeri itu kayak Ya, gitu. ngapain aja, masak apa aja gitu ya. Kabeh di luar negeri itu emang gitu. apalagi di Singapura, Hong Kong rumah kayak gede kayak gini jarang-jarang ada kan, Iya, nggak sebanyak iya, ini iya. kan. Rata-rata tinggal di flat, di apartemen, ada juga yang di rumah. Nah kebetulan waktu di Singapura tuh aku di rumah yang halamannya itu 10 kali dari punya jenengan gini. Dan tugasku sebulan sekali harus motong rumputnya pakai mesin yang Waduh. gede itu yang berat. Iya itu kayak orang Jadi yang harus bisa semua alat berat segala macam ya dijalanin ya. Iya, terus kalau pagi aku nyuci sedannya bosku. Alhamdulillah sekarang punya sedan ya. Sedannya mewah banget di depan. Ya ampun, wow gitu Mbak Rida. Terus aku sempat lihat juga di YouTube ngasih hadiah anaknya juga bagus banget ya. Ya, mobil. Wow, keren banget. Alhamdulillah ya Mbak Rida ya. Terus kenapa bisa tiba-tiba memutuskan udah aku emang udah pulang ke Jakarta terus langsung nge-vlog iseng? Atau emang di sana udah mulai iseng-iseng nge-vlog? Boten itu udah kayaknya aku kelamaan. Aku tuh pulang tahun 2008, Mbak, udah lama. Cuman aku pindah ke Jakarta. Aku dulu tuh pinginnya tuh punya warung, tahu kayak punya warteg gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu aku bisa nyemplung di bisnis properti. Oh, jadi apa aja dijalanin ya udah. Karena di bisnis properti itu semua. di properti tempat aku tinggal yang Mbak Titi dulu ke rumah, Iya. itu kan ada kurang lebih dari 3.000 apartemen tuh di situ. Dan untuk menjadi broker properti itu kan nggak harus punya harus kuliah S1, S2 atau apa. Yang penting mau bekerja keras kayak aku punya bekal di luar negeri, bisa sedikit bahasa Inggris, bahasa Kantonis, bahasa Mandarin tuh aku pakai di situ. Karena orang-orang asing pada waktu itu banyak nyewa di situ gitu. Terus aku kan bisa, waktu dulu aku kerja di luar negeri itu, karena aku bisa bersihin toilet, bersihin apa-apa sih sebenarnya sendiri lah. Dulu waktu kerja Ya di properti, ampun, awal-awalnya apa toilet semuanya tak aja. kerjain sendiri. Bersihin toilet. Semuanya. Baru setelah kerjaan banyak, baru aku punya tim gitu. Hebat Mbak Hebat Rida. ya. Apa aja dijalankan ya. Yang penting halal. Semua yang Mbak jalankan nih sampai sesukses ini tuh demi siapa Mbak? Pertama, waktu aku berangkat ke luar negeri ya buat anakku. Habis itu mau balas budi ke orang tuaku. Orang tua. Udah bagus kan dari awal Iya. itunya. Habis itu pingin buat masa depanku lah. Sudah pasti itu. Kalau sekarang ini orang tuaku sudah almarhum dua-duanya. Aku bisanya ya kirim doa. Udah nggak ada. Nggih. Tapi paling sudah bahagia di sana Iya. kan, bertemu kan. Ya pasti istilahnya udah bangga banget lah sama Mbak Rida ya. Semoga. Jadi udah nggak ada ya tahun berapa? Makku 2008, makku 2018, bapakku 2007. Bapakku tuh orangnya tuh pokoknya aku aja orangnya. Tak kirimin uang nih setiap bulan kalau aku gajian buat susu anakku atau apa, itu nggak dipakai, Ya Allah. ditabung sama bapakku. Itu aku taunya setelah pulang itu uangnya nggak ada, tapi ya buat makku tambahan makan segala macam itu nggak pernah dipakai. Mulai dari aku dulu dari Singapura nggak pernah dipakai bapakku itu. Baik ya, jangan nangis. Ya ampun, iya maksudnya Kalau sedih lah dengernya. Nggih, kalau almarhum makku aku nggak sedih-sedih banget. Karena setelah bapak meninggal itu aku benar-benar janji ke bapakku. Pokoknya balas budiku ke bapak, Iya. tak kasih ke mak. Jadi setiap bulan aku kasih uang mak itu double. Aku nggak mau tahu itu uang tuh buat apa, terserah. Pokoknya tak buat double biar aku senang itu uang buat bapak dan makku. Setiap bulan double sampai dengan makku nggak ada umur. Semuanya dari Rida. Iya, hebat ya Mbak Rida. Iya. Mbak Rida, yang aku baca lagi soal anak ya waktu Nggih. itu gimana Mbak, kaget nggak dengar kabarnya waktu itu? Kaget. Soal anak. Kaget, kayak aku kehilangan arah gitu, kayak ya aku kayak nggak tahu harus ngapain pada waktu itu. Pokoknya waktu dikabarin kan aku kebetulan di luar, yang ngabarin asistenku waktu itu, ya HP ku jatuh gitu, kayak aku kayak nggak punya darah. Kaget Kayak ya? Kaget, terus aku harus tarik nafas lah, gimana gitu. Terus aku tanyain anaknya baik-baik, ya habis itu
ya nangis aja gitu akunya. Tak peluk anaknya ya aku nangis aja. Terus habis itu kayak nggak ngerti mau ngapain. Terus terang aku di Jakarta ini kan emang sendiri. Mbak Titi aku tuh kan dibilang punya saudara nggak ada, teman baik ada, cuman aku tuh dari dulu bukan tipikal orang kalau ada apa-apa itu yang suka curhat gitu loh, tapi yang sedih maksudku, karena itu menurut aku nggak akan menyelesaikan masalah, mungkin bisa membuat aku rileks kali ya, tapi aku di saat itu bukan kita pingin cerita ke siapa-siapa gitu, bukan karena malu atau apanya ya, cuman aku merasa udah kayak alone aja pada waktu itu. Waktu itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2015. Tahun 2015 ya. 2015 kalau nggak salah, kalau nggak Juli gitulah, aku masih ingat karena cucuku lahirnya tanggal 6 September 2015. Kalau boleh tahu Mbak Rida, bagaimana apa yang Mbak Rida tanamkan ke anak dan cara membesarkannya? Aku dulu itu adalah mama, seorang ibu yang sangat disiplin sekali. Aku itu merasa harus keras ke anakku biar dia nggak seperti aku gitu. Karena didikan bapakku itu sangat baik sekali ke aku, walaupun orang kampung, bapakku itu sangat baik sekali. Terus sekali keras ke aku, setelah keras aku tentang, langsung aku kayak merasa kena karmanya gitu. Nah ini yang aku nggak mau terjadi sama anakku, makanya aku kerasin gitu. Salah satu contohnya nih, anakku nggak boleh terlalu banyak jajan di luar. Terus 1 bulan tak kasih uang berapa harus ditulis setiap harinya. Apa ya, dipakai apa aja. Terus outnya tidur harus tidur, nggak boleh banyak belajar di luar. Kalau belajar banyak di luar temennya aja yang kesini. Dan aku waktu itu mungkin pada saat masa mudaku aku susah ya. Terus waktuku juga terkekang di luar negeri karena pekerjaanku sebagai TKW. Jadi begitu aku punya uang banyak, kerja di properti, let's say uang lebih lah, bukan uang banyak. Jadi aku kayak lebih mementingkan diriku sendiri daripada ke anakku gitu. Jadi ada yang miss di sini, maksudnya kayak, jadi nggak perhatiannya nggak terlalu terfokus ke anak gitu ya? Fokusnya cuman aku fokus kerja juga, kayak seneng banget mendapatkan uang itu loh gitu. Iya. Jadi aku kerja terus kadang kalau sore hari karena peraturanku ke anakku harus tidur lebih awal, aku kadang keluar sama temanku makan atau apa. Jadi waktunya itu lebih banyak buat aku. Iya. Jadinya anakku kayak merasa mungkin kehilangan sosok ibu, tidak ada sosok bapak. Karena tidak bertemu dengan bapaknya kan, jadi mungkin itu yang membuat kejadian itu terjadi. Makanya aku tidak pernah sedikit pun menyalahkan anakku, itu salahku pure 100%. Tapi tetap aku memberikan penalti ke diriku dan ke anakku. Penaltinya yang baik-baik aja, tapi semoga dari penalti itu membuat kita lebih bagus lagi ke depannya gitu. Aku penasaran satu hal lagi. Apakah Mbak Farida pernah merasa pernah ada momen dimana pernah diremehkan sama orang? Sekarang pun aku masih diremehkan orang. Masih. Seorang Farida Nurhan masih diremehkan. Oh iya, karena kadang-kadang orang itu kayak merasa ngelihatnya mereka berpendidikan, aku yang cuma lulusan SMP. Mungkin mereka merasa aku bekas TKW, mereka tidak. Mungkin dari bahasaku yang medok kayak maaf, orang nggak pinter, orang bego, setiap hari aku dibegoin, masih ada setiap hari. 2 minggu yang lalu aja aku masih oleh orang yang bekerja buat aku, yang tak buat hidupnya nyaman. Kayak sekarang aja kadang aku masih ditusuk dari belakang gitu. Mbak ngerasa ditusuk dari belakang? Masih. Waduh. Ya, gimana cara handle-nya kayak gitu? Ya udah, aku fokus ke anakku, fokus ke cucuku, fokus ke pekerjaanku. Masalah di belakang layar kayak apa, ya aku beresin sendiri. Tapi aku nggak mau orang luar tahu aku punya masalah ini, punya masalah itu. Itu soalnya sudah hidup pikuknya hidup, aku udah terima aja. Ya ampun, padahal selama ini aku lihat Mbak Farida tuh yang happy, makan enak gini gitu sih. Kita nggak tahu kalau ternyata ada kisah di balik itu yang. Dan itu masih, aku tuh orangnya happy banget Mbak Titi, happy banget orangnya tuh. Tapi kejadian-kejadian itu banyak, apalagi setiap hari kan aku paling nggak ketemu 5 orang, 6 orang atau apa, kumpul dengan ini, aku masih disepelehin, dianggap nggak pinter. Dianggap ini ya. Dan aku orangnya ini ya Mbak Titi,
terserahlah apalah, aku juga percayaan orangnya, bukan yang tipe ini nih. Dari situ-situ tuh kadang kebaikan kita, keikhlasan kita tuh bisa menjadi bumerang buat kita sendiri, kayak ya tadi dibegoin, di apa. Iya. Masih ada. Jadi uangnya sebanyak itu dibelanjain apa selain rumah sama mobil, Mbak Rida? Aku tabung. Ditabung ya buat Aku cucu sama anak tabung. ya. Aku tuh nggak pernah aneh-aneh. Aneh-aneh aku tuh paling makan, kumpul sama teman-temanku, Kalau lucu kita karena hitung-hitung lucu. udah jadi ini istana sang farao. Ditabung. Mbak. Alhamdulillah ya Mbak Rida Iya. ya. Mau dong tips sukses terakhir buat subscriber kita yang supaya termotivasi supaya bisa sesukses Farida Nurhan. Boleh. Dan sebenarnya sampai sekarang pun Rida belum pernah merasa sukses ya Mbak Titi. Udah Aku dong, belum kita pernah. ngeliatnya udah sukses. Karena kalau aku merasa sukses nih, takutnya aku berhenti. Stop berkarya jadinya, stop kreatif ya. Mungkin bisa dibilang, aku akan bilang aku tuh di zona nyaman boleh. Tapi kalau di sukses terus terang Rida nggak sampai ke situ. Ya Sama udah, Mbak Titi belum apa-apanya lah. tips berhasil deh. Boleh. Sama apa yang rencana ke depan gitu? Mau apa, mau bangun apa gitu atau apa gitu? Aku itu selalu tipikal orang yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi aku tuh kalau melakukan sesuatu, selalu aku harus yakin dulu. Kalau aku harus yakin, aku nggak hanya berhenti di situ, aku akan ucapkan itu, aku akan lakukan dengan gerak badannya Rida. Nggak cuman yang Rida mikir, Rida gini, Rida akan gerak badannya. Kalau badannya gerak, menurut aku suksesnya akan dapat, rezekinya akan datang. Seperti yang Jadi Rida harus lakukan aktif sekarang. ya, gigih, berjuang, pokoknya nonstop berkarya ya, Iya. kreatif gitu. Wah, makasih banget Tangannya gerak, tapi kalau dirinya nggak gerak, nggak bisa. Jadi Iya, ininya juga jadi harus. ini juga, hatinya ini juga. badannya juga. Wih, keren Mbak Rida. Makasih banget. Thank you for today. Pokoknya Thank you. kita seneng banget dapat banyak banget masukan, tips sukses juga. Semoga ini makin menginspirasi teman-teman yang di YouTube channel Titi dan Tian. Jangan lupa juga subscribe di Farida Nurhan Thank you. YouTube channel. Nanti tonton videonya. Iya, pastinya. Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Farida. Sama-sama, Sukses. thank you. Salam buat Sukses juga. anaknya sama cucunya ya. Ya, dan disalamin. Bye-bye. Dah.